Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya sesuatu yang hebat akan terjadi pada siang sore hari ini ketika kami belajar mengenai tubuh dan darah Yesus, ketika kami belajar mengenai sakramen di akhir zaman, perjamuan kudus yang Tuhan ajar langsung kepada gembala sidang kami. Bahkan kami percaya kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami akan melihat perkara-perkara indah, perkara-perkara ajaib dinyatakan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh mengajar sesuai dengan urapan dari kerajaan surga. Urapi lidah bibir perkataannya, tanda kuasa mukjizat, hikmat dari surga mengalir dengan derasnya, agar siapapun telinga yang mendengar, mata yang menonton, hati mereka diubahkan, hidup mereka diubahkan. Kami tahu ketika pemberitaan mengenai darah Yesus disampaikan, iblis gemetar, iblis tidak suka. Oleh karena itu kami menolak setiap serangan si jahat, kuasa kegelapan, serangan balik atas pelayanan kami, atas gereja kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berlindung di bawah darah-Mu yang suci dan kudus. Kami percaya pegang janji firman Tuhan, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih keras lagi saudara. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Apapun Alkitab saudara, Alkitab cetak, Alkitab online, di HP atau di secara tertulis, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Keluarkan tema khotbahnya, keluarkan catatan saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya rohnya yang kudus menuntun saya, mengajar saudara mengenai perjamuan kudus, the miracle of communion, atau mukjizat dari perjamuan kudus. Saya teringat dasar perintah Tuhan kepada gembala sidang saudara dan saya pendeta Pariaji. Tanggal 17 nanti gereja Tiberias berulang tahun 31 tahun, bangsa kita Indonesia 76 tahun. Kita percaya bukan tanpa kebetulan tahun yang hari yang sama, tanggal yang sama bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia. Kita percaya Tuhan punya rencana yang besar atas gereja Tiberias Indonesia. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Jangan lupa Selasa nanti ibadah Rabu digabung dengan hari Selasa, Bapak dan Ibu Gembala Sidang akan mengajar mengenai kisah berdirinya gereja Tiberias. Kalau ada orang yang bercerita tentang Tiberias, nggak lain nggak bukan, yang paling tepat adalah langsung dari sang penerima perintah. Tuhan perintahkan Pak Pariaji, Gembala saudara dan saya untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Katakan amin saudara. Tertulis di langit dengan jari-jari Allah dalam kesaksian beliau, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau bicara mengenai kembalikan, artinya dulu sudah ada. Sama-sama bilang sama saya, dulunya sudah ada. Tetapi karena perkembangan zaman, karena tipu muslihat iblis, orang membuat lagi perjamuan kudus menjadi seakan-akan sebagai ritual, seakan-akan sebagai upacara. Tahukah saudara, Allah paling tidak suka saudara berhubungan dengan dia sebagai ritual. Jangankan Allah, istri saya aja kalau saya malam tidur, saya bilang sama dia, istri saya sebelum saya tidur dibilang gini, sayang kok gak bilang I love you sih? Setiap kali mau tidur saya bilang I love you.
Dan kadang-kadang saya bilang sama dia cuman karena kebiasaan, I love you. Saya bilang, nggak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dong, I love you. Nggak sungguh-sungguh, saya peluk dia, bawel, I love you. Baru, gitu saudara. Allah tidak suka ketika segala sesuatu hubungan dengan dia menjadi ritual. Allah nggak suka itu. Allah mau saudara ketika engkau menghadap dia bukan sebagai upacara, bukan sebagai kebiasaan. Karena ada banyak orang berdoa, mulutnya berkata-kata, tapi pikirannya kemana-mana. Ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus, itu bukan ritual, itu bukan upacara, bahkan itu bukan kebiasaan. Tapi itu adalah kesempatan untuk saudara dan saya menerima hidupnya Allah. Kesempatan untuk saudara dan saya menerima persekutuan dengan Yesus. Hari Rabu kemarin saya katakan demikian. Perjamuan kudus adalah makanan tersehat di dunia. Makanan tersehat. Karena ketika Yesus berjalan di muka bumi gak pernah encok, gak pernah pegel, gak pernah sakit. Alkitab gak bilang maka pileklah Yesus. 3 hari tidak malam. Kepalanya berat, kepalanya pusing dan gak bisa tidur. Ketika saudara menerima perjamuan kudus menjadi makanan tersehat di dunia. Ketika kita menelan tubuh dan darah Yesus, kita menelan mukjizat. Kita buka dasar firman Tuhan. Yohanes 6 ayatnya yang ke-53 dan ke-56. Silakan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Alkitab katakan demikian, barang kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Darah adalah pusat kehidupan. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, kalau saudara ngerasa kurang enak badan, pasti dokter bilang cek darah. Karena di darah terletak penyakit, terletak kehidupan. Darah mengandung kehidupan. Jadi ketika saudara dan saya menerima darah Yesus, saudara menerima kehidupan. Perbedaan kekristenan dengan kepercayaan yang lain cuman satu. Karena kepercayaan yang lain mereka punya penyembahan, mereka punya persekutuan, mereka punya ibadah, mereka punya puasa. Tapi mereka nggak punya satu. Apa yang mereka nggak punya? Satu-satunya yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain adalah perjamuan kudus. Karena ketika kita menerima perjamuan kudus, kita kembali diingatkan Tuhanmu begitu mengasihimu. Dia mati di kayu salib. Satu-satunya kepercayaan yang Tuhannya sendiri mati di kayu salib adalah kekristenan. Katakan amin. Bersukacitalah kabar baik ini. Makanya Alkitab katakan ketika saudara menerima darah Yesus, saudara menerima kehidupan. Alkitab katakan berapa sering sih saya harus menerima perjamuan kudus? Beberapa menganggapnya mungkin setahun 2 kali. Beberapa menganggapnya mungkin setiap awal bulan, terserah pendapat masing-masing. Tapi gereja Tiberias bergantung kepada firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terjemahan Inggrisnya menarik. Do this as often as you drink it in remembrance of me. As often as you drink it artinya sesering mungkin. Berapa sesering mungkin? Sesuai dengan yang saudara percaya. Bukan menjadi sebuah ritual, tapi menjadi sebuah kesempatan. Untuk apa? Terkoneksi sama Tuhan. Setiap kali saudara menerima perjamuan kudus, ini bukan ritual. Ini bukan upacara, ini bukan liturgis. Tapi setiap kali saudara menerima perjamuan kudus, engkau memiliki kesempatan untuk get connected, untuk bisa plug in, untuk nempel sama Kristus. Jadi ketika engkau menerima perjamuan kudus, ini bukan ritual, ini bukan kebiasaan. Tanpa ngerti maksudnya. Tapi setiap kali engkau menerima perjamuan kudus, engkau mengingat betapa engkau sangat dikasihi Tuhan. Betapa Yesus mati bagimu di kayu salib. Makanya Tiberias jemaatnya boleh bawa perjamuan kudus pulang ke rumah. Bahkan setiap kali perjamuan kudus bukan tangan yang terangkat, tas, plastik. Bahkan beberapa kardus-kardus terangkat. Karena kita tahu dalam perjamuan kudus kita menerima hidupnya Yesus. Yesus dalam saudara.
Saudara dalam Yesus tak terpisahkan. Tapi ada banyak ayat yang membuat orang takut terima perjamuan kudus. 1 Korintus 11, 27, 28. Silakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat ini membuat orang menjadi takut terima perjamuan kudus. Ayat ini berpikir kalau terima perjamuan kudus, orangnya harus benar-benar suci, orangnya harus benar-benar kudus. Saya bilang yang terima. Saya nggak bilang yang mimpin. Kalau mimpin di gereja, mimpin perjamuan kudus, Pak Pariaji ngajar gembalanya martir, harus korban. Tapi kalau jemaat terima perjamuan kudus, Alkitab katakan tampil ayatnya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Jadi bukan orangnya, tapi caranya. So bisa lihat saya, bukan orangnya, tapi apa? Caranya. Jadi ketika saudara menerima perjamuan kudus, engkau menerimanya dengan cara yang tidak layak. Apa yang tidak layak? Engkau menganggap sebagai ritual. Engkau menganggap sebagai lambang. Engkau menganggap sebagai sebuah kebiasaan. Jadi ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus, engkau mendekat kepada meja perjamuannya. Engkau mendekat kepada meja persekutuan dengan Allah. Kalau saudara ketemu sama orang gede, kan nggak mungkin pakai celana pendek. Kalau saudara ketemu sama orang berkuasa, kan nggak mungkin sembarangan. Ada hormat di situ kan, ada sikap yang menunjukkan kita menghormati orang tersebut. Jadi ketika saudara mendekat kepada meja perjamuan Allah, bukan soal saudara, tapi cara saudara menerima perjamuan kudus. Di ayatnya yang berikutnya dikatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, ayat ini membuat setiap orang, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Kita lihat apa maksud dengan menguji dirinya sendiri. Biar Bible, interpret Bible. Biar Alkitab menjelaskan Alkitab. Dalam 1 Korintus 11. 21 dan 22, apa maksud dengan cara yang tidak layak? Apa maksud dengan menguji diri sendiri? Silakan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Jadi maksudnya dengan cara yang tidak layak. Ketika pada zaman itu Korintus, jemaat di Korintus, Paulus datang ke Korintus, Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus menerima perjamuan suci, banyak di antara mereka menganggap itu sebagai makanan, jadi makannya banyak, bahkan beberapa mereka mabuk-mabukan karena anggur asli. Alkitab katakan ayatnya selanjutnya. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Lompat 33. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, cara yang tidak layak, Alkitab katakan adalah cara yang menghina atau tidak mempercayai kematian Tuhan di kayu salib. Ketika kita menguji diri kita sendiri, apa yang dimaksud dengan menguji diri kita sendiri? Let Bible, interpret Bible. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegap di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini yang dimaksud dengan ujilah dirimu sendiri. Ketika saudara dan saya menerima perjamuan kudus, saudara bisa lihat ke saya, ketika saudara menerima perjamuan kudus, menguji dirimu sendiri artinya apa? Melihat ke dirimu, apakah engkau tidak yakin Kristus is in you, hidup di dalam diri saudara? Apakah engkau tidak percaya dia sudah mati di kayu salib? Apakah engkau tidak percaya bahwa dia sudah menyerahkan nyawanya buat saudara? Jadi ketika saudara dan saya menerima perjamuan kudus adalah kesempatan untuk kita menyatu dengan Allah, kesempatan untuk menerima hidupnya Kristus, kesempatan untuk menerima segala yang terbaik dari kerajaan surga. Ketika kita menerima perjamuan kudus, berapa lama? Kapan waktunya? Alkitab katakan sesering mungkin. Setiap kali engkau mengingat orang yang kau kasihi, sesering mungkin. Kan ada lagunya. Mau makan teringat dirimu, mau tidur teringat dirimu, sesering mungkin. Engkau aja ingat pacarmu. Jadi ketika engkau menerima perjamuan kudus, sesering mungkin. Pak Pariaji kemarin ngajar, sehari 3 kali dia terima perjamuan kudus, mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus.
Bagaimana caranya? Cara yang tidak layak. Apa artinya? Dengan menganggap sebagai lambang, dengan menganggap sebagai kebiasaan, dengan menganggap sebagai ritual. Cara yang tidak layak artinya apa? Engkau meremehkan kesempatan terima perjamuan kudus. Maka ketika engkau menerima perjamuan kudus, engkau datang ke meja pengampunan, ke meja belas kasihan, ke meja berkat dari kerajaan surga. Maka ketika engkau menerima perjamuan kudus, engkau berkata, Tuhan Yesus, engkau sudah mati di kayu salib bagiku. Aku hidup karena engkau mati di kayu salib. Menguji dirinya sendiri, apa maksudnya? Ketika engkau melihat dirimu sendiri, apakah engkau yakin Kristus ada dalam diri saudara? Karena kalau Kristus dalam diri saudara, kalau ada dosa, kita pasti minta ampun. Kalau ada pelanggaran, kita pasti bilang, Tuhan ampuni saya. Saya berbuat ini. Itu akan membuat saudara dan saya sadar akan dosa. Itu akan membuat saudara dan saya sadar akan kesalahan. Maka ketika engkau menerima perjamuan kudus, engkau mengingat adakah Yesus dalam dirimu. Kalau ada kesalahan, engkau minta ampun. Kalau ada pelanggaran, engkau minta ampun. Alkitab katakan demikian. Yang orang lihat mengenai perjamuan kudus. Kalau orang ateis melihat perjamuan kudus sebagai kesempatan untuk party. Oh, anggurnya enak nih. Ya kan saudara? Kalau orang Katolik melihat perjamuan kudus, roti saja. Kalau orang Protestan melihat perjamuan kudus, roti dan anggur. Tapi yang sebenarnya, kenyataan sebenar-benarnya, saudara saya ketika melihat perjamuan kudus, Jesus die at the cross. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yang luar biasa buat Tuhan kita. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Yohanes 6 ayat yang ke-57 dan 58. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kata hidup diterjemahkan oleh lembaga Alkitab cuman artinya satu, hidup. Tapi dalam bahasa Yunani kata hidup atau life mengandung 3 arti kata hidup. Hidup yang pertama adalah kata bios. Dari kata bios ini adalah merujuk kepada fisik tubuh. Makanya ada istilah pendidikan, mata pendidikan atau pengajaran atau cabang ilmu pengetahuan, biologi. Hidup yang pertama. Kata hidup yang kedua dalam bahasa Yunani, psuche. Ini merujuk kepada kejiwaan, referring to the life of our soul. Kata psuche, makanya dari kata psuche muncul istilah psikologi. Saudara, kata hidup yang ketiga yang Alkitab maksud, saudara pasti sudah pernah dengar ini, zoe. Merujuk referring to the life of God, the life of the Spirit, the uncreated, eternal, uncorruptible, unique, the highest life. Jadi ketika saudara dan saya menerima perjamuan kudus, engkau menerima hidupnya Tuhan. Share hidupnya Allah ada dalam saudara. Engkau menerima Zoe. Ada banyak orang di luar sana badannya sehat tapi psikologinya ngaco, orang gila. Ada banyak orang di luar sana psikologinya kuat tapi badannya sakit. Tapi ada banyak orang di luar sana badannya kuat, jiwanya kuat, tapi dalamnya mati. Karena apa? Nggak punya Zoe, nggak punya hidupnya Kristus. Makanya Yesus bilang, engkau yang tidak terima tubuhku, engkau yang tidak terima darahku, engkau mati. Engkau nggak punya hidup. Karena engkau nggak punya Kristus dalam hidup saudara. Makanya ketika kita menerima bread of life atau gambar Yesus atau tubuh Kristus, gambar roti atau roti tidak beragi. Perjamuan kudus pada perjanjian lama, ini perjamuan kudus yang sebelah kiri roti beragi, yang sebelah kanan roti tidak berlagi. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan dikasih perjamuan kudus yang sebelah kanan tadi, yang enggak beragi, kayak crackers gitu. Tolong tampilkan gambarnya. Dikatakan kayak crackers yang gampang hancur begitu. Mengapa gambarnya seperti ini? Mengapa roti tidak beragi? Ada 3 kebenaran di sini. Yang pertama, roti tidak beragi adalah roti yang tidak dimasak, tidak di oven, tapi tidak direbus, tapi dibakar. Kenapa dibakar? Menjadi gambaran ketika engkau menerima tubuh Kristus, engkau yang tadinya harusnya dibakar di api neraka karena dosamu, tapi Yesus yang dibakar untuk menebus. Bukan berarti dia dibakar di neraka, tapi karena dosa kesalahan saudara, saudara dan saya tidak harus dibakar di api neraka. Katakan amin. Ketika engkau menerima perjamuan kudus yang kedua, mengapa roti tidak beragi bolong-bolong? Ini gambaran kalau saudara lihat tubuh Kristus.
Tubuhnya belakang hancur, bolong-bolong karena cambukan itu menyambuk dagingnya, menyambuk darahnya. Ketika cambuknya masuk, dia menarik dagingnya. Jadi ketika engkau menerima tubuh Kristus, menerima darah Yesus, agar hari ini tubuhmu sehat dan kuat. Yang ketiga, dikatakan demikian, berarur. Kau sudah lihat gambarnya, ada patternnya. Ayatnya bisa tampilkan, Mazmur 129 ayat yang ketiga. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Kenapa tubuhnya digambarkan dengan roti tidak beragi? Karena roti tidak beragi melambangkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi ketika engkau terima perjamuan kudus, ketika engkau terima darah Yesus, nanti kita akan bahas berikutnya minyak urapan. Ketika engkau sudah terima tubuh dan darah Yesus, engkau memahami mengapa dari dulu iblis berusaha menentang pengajaran tentang perjamuan kudus. Mengapa dari dulu iblis berusaha membuat orang percaya perjamuan kudus hanya lambang. Perjamuan kudus bukan benar-benar tubuh, bukan benar-benar darah. Mengapa dari dulu orang menentang pengajaran perjamuan kudus dan sekarang orang menentang pengajaran mengenai minyak urapan. Mengapa? Maka mengapa orang Kristen dibuat bingung dengan ini? Karena ini adalah inti dari kekristenan. Kasih tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Kita cepat saja, waktu saya nggak banyak, bahan saya masih banyak. Kita lihat 3 dimensi waktu ketika saudara menerima perjamuan kudus. Yang pertama, dimensi masa lampau. Ketika engkau menerima perjamuan kudus, engkau mengingat dosa-dosamu di masa lalu sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya disebut Ekarista, ucapan syukur. Ketika engkau terima darah Yesus, dosa di masa lalu saudara, ketika engkau minta ampun sama dia, darahnya menyucikan saudara. Dimensi yang kedua, dimensi masa kini. Bicara mengenai apa? Persekutuan, kainene atau diateke. Ketika saudara dan saya, tampilkan ke saya lagi. Ketika saudara dan saya terima perjamuan kudus, saudara, di masa sekarang, dia menyertai saudara. Ada persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tiap kali engkau mengangkat perjamuan kudus, masa lalu saudara diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Dosamu tidak lagi diingat oleh Tuhan. Ketika engkau mengangkat perjamuan kudus, apapun yang kau hadapi hari ini, Alkitab katakan, dia senantiasa bersama saudara. Immanuel. Ketika engkau mengangkat perjamuan kudus, dimensi masa depan, Alkitab katakan, jaminan akan hari depan. Kan ada lagunya kan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Sama-sama jemaat Tuhan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Masa lalumu diampuni, masa sekarangmu dia pelihara, masa depanmu dia jamin. Keren banget, keren banget. Saya ulang lagi ya. Ketika engkau terima perjamuan kudus, masa lalumu diampuni, masa sekarangmu dia pelihara, masa depanmu dia jamin. Enak banget jadi orang Kristen. Berikutnya, setiap kali saudara menerima perjamuan kudus, saya masuk dalam inti khotbah saya. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara memberitakan kematian Tuhan yang akan datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi setiap kali saudara menerima perjamuan kudus, saudara sedang mempercepat kedatangan Tuhan. Engkau mengangkat darahnya, mengangkat tubuhnya, engkau memberitakan kematiannya. Kematiannya membawa pertobatan, dan kalau orang banyak bertobat, banyak orang kembali kepada Kristus, Kristus akan segera datang kedua kali. Saya masuk dalam inti khotbah saya, apa mukjizat dari perjamuan kudus? Yang pertama, ketika saudara dan saya partake the Holy Communion, terima perjamuan kudus, saya mengucap syukur. Tuhan ajar Pak Pariaji, gembala saudara dan saya. Saya mengucap syukur dalam suara gembala. Tuhan ajar Pak Pariaji lebih dari 7 kali bagaimana cara membentuk tubuh dan darah Yesus. Karena di balik kuasa perjamuan kudus ada kuasa yang dahsyat. Saya akan sertai dengan kesaksian-kesaksian nanti di ending khotbah saya. Yang pertama, ketika saudara menerima perjamuan kudus, we activate God peace in our life. Damai sejahtera Tuhan
di hidup kita. Kejadian 14 ayat yang ke-18 dan ke-19, silakan. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Melkisedek ini adalah sebuah tokoh di Alkitab yang unik. Tiba-tiba out of nowhere muncul dan tiba-tiba hilang, gak jelas dari mana. Apa Melkisedek? Kalau mau tahu siapa Melkisedek, kita lihat di Ibrani 7 ayat yang kedua dan kelima. Siapa Melkisedek? Silakan. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat yang ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek adalah tipologi, gambaran dari Kristus Yesus Tuhan dalam Alkitab. Ketika Abraham, karena dia Yesus tak berawal, tak berakhir, tak beribu, tak berayah, dia menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi gambaran yang tepat Melkisedek adalah Allah itu sendiri dalam wujud Kristus. Alkitab katakan ketika Abraham menyelesaikan pertandingan perang dalam peperangannya, dia menghadap Melkisedek membawa persepuluhan. Dan ketika dia membawa persepuluhan, Alkitab katakan Melkisedek membawa apa? Roti dan anggur. Ini gambaran apa? Perjamuan kudus. Dan ketika Abraham menerima perjamuan kudus, kenapa saya bilang you activate God peace in your life? Apa dasar firman-Nya? Ketika saudara menerima perjamuan kudus, ada damai sejahtera. Apa dasar firman-Nya? Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau saudara lihat bahasa Indonesia, saudara nggak paham. Saudara harus lihat terjemahan aslinya. Terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian. After this thing. Setelah semuanya. Setelah kejadian itu. Jadi kejadian 14, bisa lihat ke saya. Kalau saudara lihat Alkitab sebenarnya tidak diberikan nomor, tidak diberikan poin-poin. Karena Alkitab sebenarnya sebuah buku. Tapi oleh lembaga Alkitab dibikin judul, dibikin poin-poin dengan tujuan mempermudah saudara. Di kejadian 14, Alkitab katakan Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek kasih dia roti dan anggur. Ketika dia terima roti dan anggur di ayat ke-15, saudara, setelah semuanya itu Allah berkata, Abraham, jangan takut. Akulah perisaimu. Upahmu apa? Sangat besar. Amin. Damai sejahtera. Masih kurang bukti di perjanjian baru, kita lihat firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus tahu dia akan dikhianati oleh Yudas. Yesus tahu murid-murid akan meninggalkan dia. Yesus tahu dia akan mengalami penghinaan, disalibkan di kayu salib. Tapi malam sebelum dia diserahkan, atau malam pada waktu dia diserahkan, dia mengangkat roti, memecah-mecahkannya, dan mengucap syukur. Kalau saudara tahu besok saudara mau disalibin, saudara masih bisa mengucap syukur. Kalau saudara tahu besok saudara akan dikhianati, atau kalau saudara tahu besok saudara akan dipecat, atau kalau saudara tahu orang yang duduk di meja perjamuan sama saudara, orang yang jahat sama saudara, orang yang akan tusuk dari belakang, dari mana Yesus punya damai sejahtera itu? Karena dia menerima. Dia tahu ketika dia menerima, dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Perjamuan, dia menerima apa? Damai sejahtera. Peace. Jadi kalau engkau sedang takut, engkau sedang khawatir, engkau sedang kecewa hari-hari ini, masuk ke dalam kamarmu. Ambil perjamuan kudusmu. Terima. Pak Pendeta, saya nggak punya perjamuan kudus. Ambil roti, potong kecil-kecil, ganti dengan sirup, apapun itu, yang wajar, yang menurut saudara benar, ambil dan terima dengan iman. Nggak tahu doanya gimana? Style YouTube channel, cari Pendeta Pariaji.
Di mana? Gereja Tiberias Indonesia di YouTube. Cari. Style perjamuannya, ikuti. Yang penting bukan ritual, bukan liturgis, tapi iman. Maka ketika engkau terima perjamuan kudus, damai sejahteranya mengalir dalam hidup saudara. Hari Rabu kemarin ketika Ibu Gembala khotbah, ada jemaat mungkin lagi nonton, namanya Ibu Dami Simbolon. Dia mengalami begitu banyak masalah yang luar biasa, sakit penyakit, utang-utang dan sebagainya. Pak Ibu Gembala bilang punya iman spektakuler, belajar percaya, perjamuan kudus, dia ikut perjamuan kudus. Gak tahu dari mana, sakit penyakit suaminya tiba-tiba sembuh, utang-utangnya gak tahu dari mana, Tuhan beri berkat. Ada seorang ibu nonton perjamuan kudus gereja Tiberias, lagi gosok gigi berdarah. Gosok giginya berdarah, gak henti-henti. Dia nonton perjamuan kudus, dia terima perjamuan kudus. Dia gak punya perjamuan kudus, dia cuma ambil roti, ambil anggur dengan iman kepada Kristus. Darahnya berhenti. God is my witness. Benar apa gak kesaksian ini? Darahnya berhenti karena terima perjamuan kudus. Saudara dan saya, perjamuan kudus membuat saudara dan saya mempunyai damai sejahteranya Allah. Yang kedua, ketika saudara, this one is big, sudah siap-siap. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, we activate the power of healing and protection. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara menerima atau mengaktifkan kuasa kesembuhan dan kuasa perlindungan. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sama-sama bilang sama saya, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Apa dasar buktinya? Saya kasih sebuah tautan berita bahwa di Australia beberapa tahun yang ini mereka melakukan penelitian bahwa obat dari yang namanya racun dari ular, nama obatnya didapetin antivenomnya dari mana? Darah domba. Ini bukan omongan hoax, ini fakta. Saudara klik di internet, apakah betul darah domba berkhasiat menetralkan gigitan ular? Bisa kembali ke saya. Jadi para peternak domba di Australia mereka bingung. Domba mereka lagi jalan digigit sama ular yang berbisa, ular yang paling berbisa di Australia. Digigit, dombanya cuma kesakitan dikit, tapi ditungguin dombanya nggak pingsan, dombanya nggak mengalami ruam, bahkan dombanya sehat. Kok mereka bilang, kok domba bisa kuat sih sama gigitan ular? Kok domba malah nggak mati di saat yang lain digigit ular mati? Dan ketika diselidiki ternyata darah domba punya khasiat menetralkan racun dari ular. Kalau kita baca Alkitab kita tahu siapa musuh orang percaya? Ular yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Siapa yang menebus dosa umat manusia? Darah anak domba. Jadi ketika saudara dan saya digigit oleh si ular dalam hidupmu, mungkin kau merasa sakit, mungkin kau merasa menderita, tapi kalau kau terima tubuh dan darah Yesus, darah anak domba Allah, you will be fine. Kalau ada jemaat pasti berjungkir balik di sini nih. You will be fine. Kau akan baik-baik aja. Darah Yesus berkuasa. Domba digigit ular. Saya percaya ilmu pengetahuan membuktikan firman Allah nggak salah. Katakan yes. Mazmur 105 ayatnya yang ke-37. Ditutunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Wow, Alkitab katakan yang keluar dari tanah Mesir. Ada yang bilang 500.000 orang. Ada yang bilang 1 juta orang. Ada yang bilang 2 juta orang. Dari mereka keluar bukan hanya kaya mendadak, tapi mereka apa? Tidak ada yang tergelincir. Kalau sudah baca ayat sebelumnya, tulah ke-10, anak sulung. Di seluruh Israel, di seluruh Mesir. Alkitab katakan, Keluaran 12, Keluaran 12, ayat yang ke-29, silakan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Alkitab katakan tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir. Anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai anak sulung yang di tahanan. Artinya apa? Di zaman ini kan baik orang kaya, anak pejabat atau orang susah, bukan anak pejabat, semuanya mati. Semuanya dikalahkan sama virus ini. Semuanya mengalami penundukan.
Tapi Alkitab katakan di orang dunia, Mesir gambaran dunia. Di dunia mati, kalah, semuanya gak punya kehidupan. Tapi di tanah Goshen, Goshen adalah tempat orang Israel berkumpul. Tidak ada satupun yang mati. Bahkan anjing aja gak menggonggong malam itu, kata Alkitab. Karena apa? Di pintunya ada darah. The angel of death, malaikat maut, lihat darah, gak bisa masuk, gak bisa terobos. Karena ada darah. Kalau malaikat maut aja gak bisa terobos, yang ada darah. Apalagi darah Yesus. Perempuan pendarahan, dia cuma pegang jubahnya Yesus, sembuh. Apalagi engkau yang bukan pegang, tapi terima darah Yesus, tubuh Yesus. Orang yang pegang darah jubahnya Yesus saja sembuh. Bagi yang terima tubuh dan darah Yesus, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang tiga, yang terakhir, ketika saudara dan saya menerima perjamuan kudus, we activate the way out from the Lord. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Allah setia, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayat selanjutnya, sebab ketika kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat apa? Saya pelajari ayat ini, ngobrol sama teman-teman yang ngerti teologi, apa maksud dari jalan keluar. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-14, gampang biar Alkitab menerjemahkan Alkitab. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Di ayat ke-13, Yesus atau Paulus mengajarkan pencobaan yang kamu alami biasa. Karena kalau kamu dicobai, Allah setia, kau gak akan melampaui kekuatan saudara. Di ayat yang ke-14, Paulus bilang, jauhilah penyembahan berhala. Paulus mau bilang, ketika engkau dicobai, jangan cari jalan keluar dari dunia. Katakan amin. Jangan cari jalan keluar dari cara dunia. Dan apa yang maksud jalan keluarnya? Kata kuncinya di ayat yang ke-16. Kata jalan keluar. Kita lihat ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bagaimana saudara dan saya menerima perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah makanan tersehat di dunia. Perjamuan kudus, ketika kita telan tubuh darah Yesus, kita telan mukjizat. Berapa sering harus melakukan perjamuan kudus? As often as you drink it. Sesering mungkin. Ketika engkau menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, engkau gak berkenan. Apa cara yang layak? Datang dengan sikap engkau bertemu dengan Bapa di surga yang mengasihimu. Uji dirimu artinya apa? Apakah ada Kristus dalam diri saudara? Kalau ada dosa, minta ampun. Kalau ada pelanggaran, minta ampun. Dan akui Kristus itu dalam saudara. Mengapa tubuhnya digambarkan roti tidak beragi? Roti beragi tidak dibakar. Roti beragi maksud saya tidak direbus, tidak di oven, tidak dipanggang, tapi dibakar. Supaya saudara yang harusnya karena dosa kita dibakar habis di api neraka. Tapi Yesus yang menebusnya bagi saudara. Mengapa bolong-bolong? Karena tubuh Kristus bolong-bolong, dipaku, dirajam, dipukul dengan cambuk yang ujungnya ada banyak yang mengambil dagingnya. Bolong-bolong tubuh Kristus. Mengapa berpattern? Ia membajak seperti sawah. Alkitab katakan ketika sudah menerima perjamuan kudus 3 dimensi waktu. Masa lalumu Dia ampuni. Masa saat ini Dia pelihara. Masa depan saudara Dia jamin ketika engkau terima perjamuan kudus. Dan apa mukjizat dari perjamuan kudus? Yang pertama, we activate the peace of God. Damai sejahtera Allah. Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, Melkisedek memberikan dia roti dan anggur. Gambaran apa? Perjamuan kudus. Di ayatnya berikutnya dikatakan, after this thing, setelah semuanya ini, Allah muncul. Apa Allah bilang apa? Hai Abraham, jangan takut. Akulah perisaimu. Upahmu besar, sangat besar. Ketika kita partake the Holy Communion, we activate the power of healing, the power of protection, kuasa dari kesembuhan, kuasa dari perlindungan.
Domba, binatang yang kalau digigit sama ular cuman sakit sesaat. Karena di darah domba diketemukan antivenom atau obat penembus atau obat penetrasi dari ular. Ular gambaran iblis, domba gambaran Yesus. Mungkin hari ini iblis gigit saudara, digigit bisnismu, digigit usaha saudara. Jangan takut. Pertolongan pertama pada waktu digigit oleh iblis, ambil darah Yesus, urapi dengan minyak kudusnya. Yang ketiga, ketika kita terima perjamuan kudus, we activate the way out, jalan keluar. Karena ketika sudah menghadapi masalah, jalan keluar melalui tubuh dan darah Yesus. Makanya Papa Reji bilang, jangan sampai gak ada perjamuan, jangan sampai gak ada minyak urapan, jangan sampai. Kalau saudara mau didoakan, siapin perjamuan kudus. Di toko-toko online udah banyak perjamuan kudus. Minyak urapan, beli minyak zaitun atau minyak apapun yang saudara merasa pantas dan cocok. Ikut doain dengan iman kepada Kristus. Bapak Jackie Inarai, anaknya divonis dokter, lahir mati, sudah biru badannya. Jemaat Tiberias, Sulawesi Utara, sudah biru badannya, dokter pukul-pukul, nggak nangis. Nangis seringkali bukan tanda yang buruk, nangis seringkali tanda kehidupan. Jadi ketika dipukul, nggak gerak. Mohon maaf saudara, dicubit atau disuntik gitu, dikasih itu sakit, nggak gerak. Dokter bilang udah mati. Apa yang Bapak Jackie Inarai lakukan? Perjamuan kudus adalah jalan keluar. Apa? Dia pergi ke mobilnya, ambil perjamuan kudus, ambil minyak urapan, darah Yesus ditetesin ke anaknya. Minyak urapan diolesin sama anaknya. Pak Jackie Inarai, anaknya sudah divonis dokter, beberapa menit anaknya mati. Apa yang terjadi? Anaknya bisa kembali bernapas, hidup. Satu rumah sakit kaget, heboh, karena ada kesaksian yang indah. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ada seorang anak lahir, pembuluh darahnya, manusia ada 2 pembuluh darahnya, tapi anak ini cuma 1. Mau dioperasi. Apa yang dilakukan? Datang ke Tiberias, terima tubuh darah Yesus, terima pengurapan dengan minyak kudusnya. Apa yang tidak ada, Tuhan buat menjadi ada dalam anak itu. Saya bisa ngomong berulang-ulang kali, gak habis-habis. Bahkan ketika saya menikah sama istri saya, dokter bilang, kami lakukan medical check up, dokter bilang, I have no chance at all untuk punya anak. Karena saya punya sperma itu lemah. Bukan lagi di bawah 10%, tapi di bawah 10%. Saya dirujuk untuk ke dokter yang lain, untuk meningkatkan kesuburan. Saya belum menikah pada masa itu. Keluar dari rumah sakit, saya masih simpan sama istri saya. Hasilnya sebagai macam. Biar kalau ada orang bilang bohong dan sebagainya, ada. Samo, nggak tahu di mana, pokoknya ada deh. Karena baru pindah rumah. Dan ketika kami menikah, saya bilang sama istri saya, gimana sayang? Dokter bilang aku nggak bisa punya anak. Saya cuma bilang, kok kamu kayak orang nggak punya iman? Kita ada di gereja kuasa, kita ada di gereja mukjizat, kita perjamuan kudus, ada mukjizat. Anak saya sekarang gini, saya udah mau 3 tahun. Beberapa waktu lalu dibawa ke dokter anak. Dokter anak bilang, ini anak kok pinter banget ya? Bukan lagi pinter, cerewet banget, cerewet banget. Apa rahasianya? Pagi, siang, malam, kami kasih perjamuan kudus, tubuh darah Yesus. Kami urapi dengan minyak kudusnya. Satu hari anak saya nangis ketika saya sedang pelayanan pelepasan. Nangis kejar anak saya. Saya suruh istri saya, sayang, cek. Istri saya pergi, urapin. Tempat tidurnya diurapin. Mama mertua saya dengar kayak ada orang jalan, dari atas. Kayak tirai kebuka, kayak film-film gitulah. Gitu. Habis itu anak saya nggak nangis lagi. Saya terlalu banyak bahan mengenai perjamuan kudus, sampai saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya berdoa agar firman Tuhan ini mau meneguhkan saudara. Ketika engkau punya masalah, terima tubuh darahnya, terima pengurapannya. Mukjizat Tuhan Yesus sediakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa.